Segala kebenaran yang kita lakukan, perbuatan benar, perbuatan baik yang kita lakukan sekarang ini, cara kita mengumpulkan harta kita di sorga. Dan untuk melakukan itu Tuhan katakan, lakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Amin. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara perhatikan, berbalik kepada Tuhan itu, mendengarkan suara Tuhan itu, melakukan perintah Tuhan itu harus dengan segenap hati dan segenap jiwa. Amin. Jangan nanggung, jangan setengah-setengah. Saudara, engkau bisa bangun rumah yang megah, tetapi kalau nanggung gak bisa dinikmati. Pemerintah bisa membangun jalan tol yang panjang, tetapi kalau tanggung gak selesai, gak bisa dinikmati. Saudara bisa mengerjakan tanahmu seluas 100 hektar untuk ditanami padi, tapi kalau nanggung gak sampai selesai, gak ada hasil. Nah, sekarang mengikut Tuhan juga tidak boleh tanggung. Bertobat jangan nanggung. Harus benar-benar dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Berbalik, saudara, namanya bertobat itu, saudaraku, dikatakan itu seperti metamorfosis atau metamorfosa. Berubah 180 derajat. Ingat ya, 180 bukan 360. Karena kalau 360 balik maning. Berarti dia cuma muter doang itu ya. Ingat, hidup itu harus berubah 180 derajat. Ada berubah haluan. Dan eklesia artinya gereja dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Dan kita orang percaya disebut juga dengan istilah gereja. Memang gereja bisa disebutkan untuk gedungnya, tetapi gereja juga bisa dipakai istilahnya untuk orangnya. Nah, saudara dan saya disebut gereja, disebut orang yang percaya Tuhan, maksudnya orang yang berbalik. Dari tadinya ingin melakukan hidup yang duniawi, berbalik menjadi rindu melakukan hidup yang rohani. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab dikatakan di ayat 2, engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, dengarkan suaranya sesuai dengan yang kuperintahkan, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan mau segenap hidup kita itu menjadi fokus dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang orang-orang yang berpendidikan di bangsa ini pun kadang-kadang menjadi salah berkomentar menurut pendapat saya. Contohnya, beberapa hari yang lalu saya dengar ada seorang tokoh berkata, udahlah, masalah surga nanti aja dipikirin, gak usah dipikirin sekarang. Nanti kapan? Pas mau mati. Belum tentu sempat mikirin surga lagi. Bukan berarti kalau kita mikirin surga sekarang, kita tidak berbuat sesuatu. Haleluya. Haleluya. Ada amin? Amin. Tapi Yesus katakan kumpulkanlah hartamu di sorga. Nah, cara mengumpulkannya dengan berbuat hidup yang benar di bumi. Kumpulkanlah hartamu di sorga itu caranya seperti apa? Berbuat kebenaran di dalam dunia ini. Jadi jangan sampai salah tafsir ya. Udahlah, yang penting sekarang kita bekerja dulu, begini dulu. Jangan sampai salah di situ. Segala kebenaran yang kita lakukan, perbuatan benar, perbuatan baik yang kita lakukan sekarang ini, cara kita mengumpulkan harta kita di sorga. Dan untuk melakukan itu Tuhan katakan, lakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Amin. Jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan.